nggak sih kalian ngerasa stuck saat belajar bahasa Arab? Atau mungkin sebagai pengajar, kalian kesulitan menemukan metode yang pas biar murid-murid nggak cepat bosan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini aku mau ajak kalian bedah tuntas sebuah buku yang wajib kalian banget punya kalau lagi belajar atau mengajar bahasa Arab. Nah, ini dia bukunya. Buku ini berjudul Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab dengan Pendekatan Komunikatif Interaktif yang ditulis oleh Dr. Acep Hermawan MAG, diterbitkan oleh Alphabet CV. Nah, buku ini pertama kali dicetak pada Januari 2018. Pernah nggak sih kalian ngerasa stuck saat belajar bahasa Arab? Atau mungkin sebagai pengajar, kalian kesulitan menemukan metode yang pas biar murid-murid nggak cepat bosan? Nah, buku ini hadir sebagai solusi. Penasaran apa aja isinya dan kenapa buku ini beda dari yang lain? Yuk langsung kita bahas. Buku ini punya struktur yang sangat sistemis, terbagi menjadi 13 bab utama, ditambah prolog dan epilog. Mari kita ulas satu persatu. Nah, prolognya ini diawali dengan prolog yang sangat menarik dari Dr. Izzuddin Mustafa MA. Beliau membahas tentang menyoal momen strategis berbahasa Arab. Ini penting banget buat kita yang pengen tahu momen-momen efektif dalam belajar bahasa Arab. Kemudian, di bab 2 tentang memetakan paradigma pembelajaran. Di bab ini, Dr. Acep mengupas tuntas tentang pendekatan komunikatif dan keserasian metode determinan bahasa hingga ruang lingkup menyimak. Ini menjadi pondasi awal untuk memahami filosofi pembelajaran bahasa Arab. Nah, di bab 3, menimbang strategi pembelajaran. Nah, di bab 3 ini kita akan diajak merancang strategi mulai dari inti komunikatif, proses pembelajaran, hingga keterampilan menyimak. Pokoknya sangat aplikatif deh. Kemudian di bab 4, merancang pembelajaran. Di bab ini kita akan mendalami perancangan pembelajaran mulai dari tujuan pembelajaran, silabus komunikatif, aktivitas pembelajaran, perangkat pengajar, penilaian pembelajaran, hingga konteks praktik pendidikan dan kebudayaan, dimensi dunia internasional, dan implementasi. Ini panduan lengkap untuk para pengajar. Nah, di bab 5 yang berjudul Konsep Dasar Keterampilan Menyimak. Di bab 5 ini kita masuk ke inti keterampilan berbahasa, yaitu menyimak. Dibahas tuntas mulai dari hakikat, tujuan, tahapan, hingga aspek-aspeknya. Nah, di bab 6 ini membahas keterampilan berbicara. Ada hakikat berbicara, tujuan, prinsip, proses, hingga aspek-aspek keterampilan berbicara yang sangat detail. Kemudian di bab 7, ini fokus pada membaca. Konsep dasar keterampilan membaca mulai dari hakikat, tujuan, jenis-jenis membaca, hingga proses membaca. Pokoknya lengkap banget. Di bab 8 lanjut ke keterampilan menulis dari hakikat, tujuan, hingga tahapan menulis. Semuanya dikupas tuntas di sini. Kemudian di bab 9 ini adalah implementasi daripada konsep menyimak tadi. Ada cara merancang tugas belajar menyimak, prosesnya bagaimana, pengukuran materi, serta penilaiannya. Kemudian di bab 10 adalah tentang pembelajaran berbicara, bagaimana merancang tugas belajar berbicara, proses pembelajaran, dan pengukuran serta penilaian. Nah, kemudian di bab 11 ini khusus membahas pembelajaran membaca, mulai dari merancang tugas belajar membaca, proses, hingga pengukuran juga nilainya. Nah, di bab 12 tentang keterampilan menulis. Nah, tentang keterampilan menulis ini bagaimana merancangnya, prosesnya, dan pengukuran serta penilaiannya juga. Nah, kemudian di bab 13 atau bab terakhir ini, epilognya ditulis oleh Dr. Yuyun Khotibah Uyuni MAG. Beliau membahas memahami isyarat Al-Quran dalam berbahasa. Ini adalah penutup yang sangat insightful, menghubungkan pembelajaran bahasa dengan nilai-nilai spiritual. Selain itu ada juga statistika produktivitas berbahasa dan melacak aktualitas. Nah, setelah mendengar sekilas isinya, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih kelebihan buku ini? Mari kita bedah. Yang pertama, yakni pendekatan komunikatif interaktif. Sesuai dengan judulnya, buku ini mengusung pendekatan yang sangat relevan dengan kebutuhan pembelajaran bahasa modern. Ini bukan sekadar teori, tapi panduan praktis untuk membuat kelas bahasa Arab jadi lebih hidup. Kedua, struktur lengkap dan sistematis. Dari prolog
hingga epilog, setiap bab tersusun rapi. Ini memudahkan pembaca, baik pengajar maupun pembelajar, untuk memahami materi secara bertahap. Dan yang ketiga, detail keterampilan berbahasa. Setiap keterampilan, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, juga menulis, dibahas secara komprehensif, mulai dari konsep dasar hingga implementasi pembelajarannya, lengkap dengan aspek pengukuran juga penilaiannya. Dan yang terakhir, adanya daftar bagan dan gambar. Nah, ini salah satu kelebihan yang jarang banget ada di buku lain. Di bagian awal, ada daftar bagan, daftar gambar, daftar tabel. Jadi memudahkan kita untuk mencari visual pendukung penjelasannya. Artinya buku ini banyak visualisasinya yang membantu pemahaman. Nah, di sini ada bagan relasi 4 keterampilan berbahasa Arab. Kemudian juga ada bagan kontimun komunikasi, perbandingan yang menunjukkan perbedaan aktivitas non-komunikatif dan aktivitas komunikatif. Ini bikin materi yang kompleks jadi mudah dicerna. Nah, jadi keberadaan tabel dan gambar ini bukan sekedar pelengkap, tapi alat bantu yang powerful untuk visualisasi konsep-konsep yang abstrak. Ini sangat krusial dalam pembelajaran bahasa yang seringkali membutuhkan ilustrasi. Jadi, bagi kalian para pengajar bahasa Arab atau mahasiswa atau siapapun yang tertarik dengan metodologi pembelajaran bahasa Arab yang efektif, buku pembelajaran keterampilan berbahasa Arab dengan pendekatan komunikatif interaktif karya Dr. Acep Hermawan ini wajib banget kalian punya. Nah, segitu aja dari aku. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan aku nge-review hal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.